City. Dan berikut On The Spot telah merangkum 7 peristiwa alam yang menghebohkan. Diawali dengan peristiwa alam yang terjadi di Danau Michigan di Amerika Serikat. Danau ini memiliki fenomena unik di musim dingin, termasuk saat ini ketika polar vortex atau pusaran angin dari kutub menciptakan kondisi ekstrim yang nyaris membuatnya beku. Pada Selasa 7 Januari 2014 lalu, bola-bola es ditemukan di sepanjang tepian danau, tepatnya di Glen Arbor. Ukurannya cukup besar, bisa mencapai diameter 50 cm. Bola-bola es di Danau Michigan ini tidak berwarna putih seperti bola salju, melainkan kecoklatan. Meski spektakuler dan bukan fenomena biasa, kemunculan bola-bola es ini bukanlah pertama kalinya. Pada Maret 2013, seorang warga bernama Leda Olmsted menemukan fenomena serupa di Sleeping Bear Dunes. Leda lantas mengabadikan fenomena menarik ini dan mengunggahnya. Belum ada penjelasan ilmiah pasti soal bagaimana bola-bola es ini terbentuk. Staf Taman Nasional Sleeping Bear, Amy Lipscomb berpendapat, bola es ini terbentuk secara alami dari kombinasi angin, air, dan ombak. Selain bola-bola es, warga pinggiran danau lain di Two Rivers, Bob Brault, mengabadikan gunung-gunung es di pinggiran Danau Michigan. Karena cuaca dingin dan berangin ekstrim dalam beberapa hari terakhir, ombak di sepanjang pinggiran danau membeku dan menciptakan pemandangan yang hanya ada di Arktik. Selanjutnya adalah peristiwa alam di Death Valley yang sangat panas hingga dapat menggoreng telur. Death Valley atau Lembah Kematian di Death Valley National Park, California, Amerika Serikat ini terletak pada 86 meter di bawah permukaan laut. Death Valley merupakan tempat terendah dan terkering di Amerika Utara, sekaligus terpanas di dunia. Pada musim panas, suhunya bisa mencapai 54 derajat Celcius. Bahkan pada 10 Juli 1913 silam, suhu tertinggi pernah tercatat mencapai 57 derajat Celcius. Peristiwa alam ini cukup menghebohkan masyarakat. Fenomena ini menjadikan mereka memiliki kegemaran baru, yaitu menguji coba menggoreng telur langsung di permukaan tanahnya tanpa kompor. Percobaan ini memang menarik hingga ditiru wisatawan lainnya. Akibatnya, baru-baru ini pihak Death Valley National Park mengeluarkan larangan menggoreng telur bagi pengunjung karena area ini menjadi penuh sampah. Berikutnya adalah peristiwa alam banjir Aqua Alta di Venesia. Peristiwa tahunan ini terjadi akibat gelombang tinggi yang menyebabkan air naik mencapai batas maksimum di Laguna Venezia. Akibatnya masyarakat di sana hidup dengan genangan air setinggi kurang lebih 15 cm setiap harinya. Fenomena ini juga menerjang kota tetangga Chioggia. Aqua Alta terjadi akibat tarikan gravitasi dari bulan yang bertepatan dengan tiupan angin hangat dari Mediterania. Hal ini memaksa air laut dari Adriatik masuk ke Laguna Venezia. Biasanya peristiwa ini terjadi pada Oktober hingga Desember dan dalam jangka waktu 3-4 jam. Setelah itu air akan surut lagi dan kering dalam 6 jam. Kehadiran Aqua Alta dapat diprediksi sebelumnya, sehingga masyarakat akan mendapat peringatan sebelum genangan air datang. Terakhir, pada 7 Oktober 2013 lalu, kota ini mengalami banjir Aqua Alta, tepatnya di alun-alun St. Mark dan jalanan sekitarnya. Wisatawan terlihat keluar dari hotel dengan menenteng koper mereka untuk mengungsi ke tempat yang lebih kering. Sementara warga lokal nampak lebih santai dan tetap melanjutkan aktivitasnya. Fenomena selanjutnya adalah langsung membekunya air mendidih akibat suhu dingin terekstrim di Amerika Serikat di Kanada. Di sana, air mendidih di udara terbuka bisa langsung membeku.
Seorang warga di South Porcupine, Ontario, Kanada, melakukan eksperimen dengan menembakkan air mendidih menggunakan senapan air di udara bersuhu minus 41 derajat Celcius. Hasilnya air mendidih ini langsung membeku sebelum mencapai tanah. Beberapa orang di Wisconsin, Amerika Serikat juga melakukan eksperimen sains serupa. Mereka melemparkan air mendidih ke udara. Hasilnya air tersebut berubah menjadi salju dalam sekejap. Menurut laporan kantor berita BBC 8 Januari 2014, temperatur di beberapa kota di Amerika Serikat jauh lebih dingin daripada di planet Mars. Kota Embarrass di Minnesota mengalami suhu terendah, yakni minus 37 derajat Celcius. Tak hanya air mendidih yang langsung membeku, kertas koran maupun buah pisang yang diletakkan di udara terbuka langsung membeku. Sementara Mars Rover, kendaraan otomatis di planet Mars, sejauh ini mencatat suhu di planet merah ini hanya berkisar minus 25 hingga 31 derajat Celcius. Peristiwa alam menghebohkan lainnya adalah air terjun tanpa air di Swedia. Air terjun bergemericik selalu menjadi tempat rekreasi yang sejuk dan indah. Namun ada yang berbeda dengan air terjun yang satu ini. Sebuah kejadian telah mengubah air terjun Storforsen atau Grand Rapids menjadi air terjun mati, alias tidak ada airnya. Pada 12 September 2013, sebuah peristiwa telah mengubah air terjun Storforsen di Danau Ragunda menjadi kering. Air terjun yang menghubungkan Danau Ragunda dengan Sungai Indalsälven di bawahnya mengering pada tahun 1796. Air terjun Storforsen berubah menjadi air terjun mati atau biasa disebut Doda Valet hanya dalam satu malam saja. Pada 1796, perusahaan Grand Rapids menyewa kontraktor lokal bernama Magnus Haas yang kemudian disebut Crazy Haas untuk membuat Sungai Indalsälven dapat dilalui kayu yang mengapung sebagai sarana transportasi. ...2011 lalu, Sungai Gold Stream yang melintasi kota Langford di British Columbia, Kanada ini nampak seperti hasil akhir dari bencana radioaktif. Belakangan diketahui penyebab berubahnya warna air sungai menjadi hijau terang adalah akibat dari pemakaian senyawa organik yang digunakan sebagai pewarna untuk menguji sistem air. Pejabat setempat mempertanyakan kejadian ini, sebab saat itu tak ada tes yang dilakukan. Berita aliran sungai berwarna hijau neon ini pun menyebar cepat setelah seorang warga bernama Tyson Alter mengunggah fenomena ini di media sosial Twitternya. Menurut keterangan Tyson, saat itu warna hijau menyebar sepanjang 400 meter selama sekitar 3 jam. Pejabat kesehatan Vancouver, Murray Vice, mengatakan zat fluoresen di dalam air meski tak beracun dapat menyebabkan reaksi alergi. Sejauh ini tidak dilaporkan adanya kematian ikan atau hewan lain secara massal akibat warna air sungai yang berubah menjadi hijau itu. Setelah ditangani lebih lanjut dalam waktu 1 jam, warna sungai pun kini telah kembali normal. Dan peristiwa alam menghebohkan terakhir adalah tidal bore. Peristiwa ini merupakan fenomena alam langka di mana arus pasang laut menciptakan gelombang air di sepanjang sungai atau teluk. Fenomena ini menyebabkan air mengalir melawan arus sungai. Agar tidal bore dapat terjadi, ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi, yaitu sungai harus dangkal dan memiliki jalur keluar yang sempit ke laut. Selain itu, teluk juga harus memiliki selisih ketinggian pasang dan surut yang besar, biasanya lebih dari 6 meter. Air pasang biasanya stabil kedatangannya dalam hitungan jam, sedangkan tidal bore kurang dapat diprediksi. Perkembangan tidal bore termasuk pada sejumlah faktor termasuk angin dan kedalaman sungai. Tidal bore dapat terjadi setiap hari, seperti tidal bore di Sungai Batang, Malaysia yang disebut Benak. Tidal bore lainnya seperti Pororoca di Sungai Amazon di Brazil terjadi selama pasang musim semi. Tercatat tidal bore terbesar di dunia adalah di sepanjang Sungai Qiantang di Hangzhou, China. Air pasang mencapai 9 meter dan berjalan dengan kecepatan 40 km per jam. Peristiwa tidal bore pada 22 Agustus 2013 lalu menghantam tanggul di sepanjang sungai